Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Agus Indro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen yang ada pada mesin. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari dulu bagaimana cara kerja dari mesin itu sendiri sebelum kita bahas komponennya ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita bahas kompon atau cara kerja dari mesin ini sendiri. Kita lihat videonya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas di sini ada mesin pembakaran dalam ya. Di dalam mesin pembakaran dalam ini mengubah energi yang ada pada bahan bakar menjadi energi atau gaya putar yang memutar poros engkol, diteruskan ke transmisi, kemudian digerakkan di diferensial dan gerakan roda pada mesin. Nah, ini bahan bakar tadi diarahkan ke mesin ini yang bagian dalam mesin. Di sini ada katup, kemudian silinder, ada piston, ada push rod ataupun crankshaft dan yang lain sebagainya. Nah, setelah itu di sini 4 silinder ini memiliki langkah masing-masing. Ada yang sedang menghisap, ada yang membakar, ada yang usaha, ada juga yang mengeluarkan hasil pembakarannya. Nah, itu ya. Selanjutnya kita akan membahas komponen yang paling atas dulu ya. Tadi kan di awal ini ada yang bagian atas adalah bagian cylinder head, kemudian yang bagian bawah adalah blok mesin. Kita akan bahas dulu yang atas, yaitu kepala silinder atau cylinder head. Nah, di bagian pertama ini ada cylinder head cover, kemudian yang kedua ini adalah gasket, pemisah ataupun pengganjal antara cylinder cover dengan eh, cylinder head-nya itu sendiri. Yang ketiga ini adalah sprocket camshaft yang menggerakkan camshaft-nya. Kemudian yang keempat itu adalah camshaft-nya itu sendiri. Yang ini yang keempat ya. Yang kelima ini adalah seal. Yang keenam ini adalah cylinder head-nya itu sendiri. Yang ketujuh adalah plug atau busi. Yang kedelapan adalah collet. Yang kesembilan adalah retainer. Yang ke-10 ini adalah spring atau pegas ataupun per ya. Yang ke-11 ini adalah spring seat. Ini juga masih dihubungkan dengan uh, pegasnya tadi. Yang ke-12 ini adalah valve seal katupnya. Yang ke-13 ini adalah katup buang ya, exhaust valve. Yang ke-14 ini adalah intake valve atau katup hisap. Yang ke-15 ini adalah coolant outlet. Yang ke-16 ini adalah camshaft bearing. Yang ke-17 ini adalah rocker assembly. Nah, bagian assembly dari rocker arm. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah gambar nyata dari cylinder head-nya. Sini ada lubang-lubang, ini ada hisap, ini ada springnya, kemudian ada katupnya. Oke, kita lebih dalam, kita lihat di bagian atas dari cylinder head-nya itu sendiri. Yang pertama adalah intake valve. Ini intake valve ya, yang ini ya. Kemudian yang kedua ini adalah valve spring retainer lock, pengunci springnya ataupun gasnya. Yang ketiga ini adalah oil seal atau seal oilnya ya, supaya oilnya tidak keluar. Yang ketiga ini. Kemudian yang keempat adalah spark plug busi. Yang kelima adjusting seam, pengatur celah antara rocker arm dengan valve ataupun katupnya. Kemudian yang keenam itu adalah valve lifter, pengangkat katupnya. Yang keenam ya. Yang ketujuh itu adalah valve spring, pegas katupnya ataupun per katupnya. Yang ke-8 adalah valve guide. Yang ini ya, tempat untuk meletakkan katupnya. Yang ke-9 ada intake manifold, ada ruang penghisapan atau ruang hisap. Yang ke-10 adalah exhaust manifold ataupun ruang pengeluaran atau ruang bakar pengeluarannya untuk gas buangnya. Yang ke-11 adalah combustion chamber, tempat di mana udara
dan bahan bakar berkumpul dan dipercikan api dan terjadilah pembakaran di combustion chamber ini. Yang ke-11 atau ke-12 adalah gasket. 12 gasket ini ya, supaya kuat ataupun tidak ada celah yang keluar, supaya kompresinya itu tidak bocor ya. Yang ke-13 adalah water jacket, tempat untuk cairan pendingin. Yang ke-14 adalah exhaust valve ataupun katup buangnya itu sendiri ya, lebih kecil dari katup hisapnya. Kemudian di sini ada bagian dari katup yang lebih detailnya. Yang pertama adalah rocker arm atau lengan yang menekan katup. Yang kedua adalah valve spring ataupun pegas dari katup itu supaya kuat menutupnya ya sebelum ditekan oleh rocker arm. Jadi sebelum ditekan ini harus dinaikkan dulu. Nah, naikannya ini dinamakan dengan valve spring. Yang ketiga itu katupnya itu sendiri. Yang keempat itu adalah push rod. Rod ataupun tongkat untuk mengepus. Push itu mendorong ya, mendorong rocker arm. Yang kelima itu adalah valve lifter. Valve lifter ini di sini nomor ini ya. Valve lifter yang keenam adalah camshaft itu yang nantinya akan menggerakkan valve lifter kemudian menekan atau mendorong pusat ke atas, kemudian rocker armnya ke bawah dan katupnya terbuka. Ini menggunakan sprocket ya, rantai timing atau timing chain. Selanjutnya kita akan membahas tentang blok mesin. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu tapi tidak usah terlalu detail ya, karena ini terlalu banyak. Yang pertama itu adalah ring piston, yang kedua ini adalah piston dan pinnya, yang ketiga ini adalah engine block ataupun tempat di mana silinder diletakkan. Kemudian yang keempat itu adalah camshaft, di sini camshaftnya ya. Yang kelima ini adalah camshaft sprocketnya. Yang keenam ini adalah timing chainnya atau timing gear, ini pakai rantai. Yang ketujuh adalah camshaft bushing, yang ini. Yang ke-8 adalah crankshaft atau poros engkol. Yang ke-9 ini adalah crankshaft gear. Yang ke-10 ini adalah bearing ya, bearing main ataupun main bearing. Yang ke-11 adalah connecting rod bearing. Nah, connecting rod yang ini. Kemudian yang ke-12 adalah main bearing cap. 12 main bearing cap. Kemudian yang ke-13 adalah connecting rod cap. Nah, ini connecting rod cap. Lanjut yang ke-14 ini adalah nut mur. Yang ke-15 adalah main bearing cap. 15 ini ya. Yang tadi 12 semuanya ini main bearing cap. Kemudian yang ke-16 adalah main bearing cap yang ke-5, yang ini ya. Kemudian yang ke-17 adalah thrust washer yang ini. Kemudian yang ke-18 adalah pilot bearing. Yang ke-19 adalah cooling drainage plug. Kemudian yang ke-20 adalah cooling drainage plug juga, 20 yang ini ya. Kemudian yang ke-21 adalah main bearing. Kemudian yang ke-20 adalah 22 adalah main bolt atau bolt. Yang ke-23 adalah connecting rod dan yang ke-24 adalah lock pin atau pin pengunci. Oke, selanjutnya kita akan bahas di bagian atas sampai bawah ini lebih detail lagi tentang piston dan connecting rod. Yang pertama, bagian pertama adalah ring pistonnya itu sendiri. Yang kedua adalah kepala pistonnya itu. Yang ketiga ini adalah small end. Yang ketiga ya. Kemudian yang keempat itu adalah piston pin. Ini masanya ke sini. Kemudian yang kelima adalah connecting rod-nya itu sendiri. Yang keenam adalah connecting rod bearing. Nah ini. Yang ketujuh ini adalah connecting rod journal. Yang ke-8 ini adalah connecting rod cap. Oke, itu ya bagian-bagian dari piston dan connecting rod. Oke, kita lanjutkan ke yang terakhir. Ini adalah bagian dari crankshaft atau poros engkol. Di sini ada crank journal, main journal, dan ini adalah crank arm, dan ini crank pin. Di sini nanti dihubungkan ke connecting rod ya, connecting rod, kemudian ini dipasang di bagian bearingnya nanti yang untuk menahan supaya
poros engkol ini tetap berputar. Ini fungsinya juga macam-macam, ini sebenarnya masih banyak bagian-bagian yang lain belum disebutkan, tapi kalau disebutkan semuanya nanti videonya akan terlalu panjang ya. Oke, saya kira itu saja materi kita tentang bagian-bagian dari mesin. Silahkan jika ada pertanyaan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.